Tapi ternyata hari ini kita juga surprise nih ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Ternyata majelisnya diganti semuanya. Jadi majelis hakim yang sebelumnya menangani perkara ini dimutasi semuanya. Dari ketua pengadilan dan anggotanya dimutasi semuanya. Kita tidak tahu ada apa di balik mutasi itu. Kami memantau semua persidangan ini, kami meminta bahwa harus dilakukan dengan sangat adil dan hati-hati dan jangan coba-coba untuk masuk angin barangkali begitu. Maaf ya saya agak keras karena negara ini sudah sangat jatuh ke jurang yang dalam. Karena sejujurnya apa yang dilakukan TPOA ini sudah mengguncang istana. Sudah mengguncang istana. Tolong eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jangan kalian bercoba-coba melakukan kolaborasi atau berkonspirasi untuk menggagalkan dan memutus salah perkara TPO ini. Terindikasi ini ada sebuah penekanan atau sebuah intervensi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Udah belum? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini pada sidang yang keberapa saya lupa sampai karena panjangnya perjuangan, tapi bismillahirrahmanirrahim. Takbir. Panjang umur perjuangan. Ya. Hari ini kita sidang melawan saudara Presiden Joko Widodo. Sedianya hari ini dari pihak Presiden menyampaikan bukti-bukti awal berkaitan dengan adanya upaya eksepsi yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo berkaitan dengan kompetensi absolut, yakni dari jawaban Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa rakyat ini tidak punya hak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jawaban dari Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan oleh penggugat, yakni rakyat ini terhadap presidennya. Nah, karena itu kemudian Majelis Hakim membuat putusan sela namanya. Tapi sebelum putusan sela terkait kewenangan atau kompetensi mengadili dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tergugat dari Presiden Joko Widodo hari ini pada hari ini hari apa? Selasa ya. Senin tanggal 4 ya. 4 Oktober 2021 ini sedianya mengajukan bukti-bukti awal berkaitan dengan eksepsi yang disampaikannya. Dan setelah bukti awal itu biasanya nanti ada putusan sela. Tapi ternyata hari ini kita juga surprise nih ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Ternyata majelisnya diganti semuanya. Jadi majelis hakim yang sebelumnya menangani perkara ini dimutasi semuanya. Dari ketua pengadilan dan anggotanya dimutasi semuanya. Kita tidak tahu ada apa di balik mutasi itu. Ya jelas hari ini semuanya hakimnya ganti, dari ketua dan anggotanya ganti. Saya tidak sebutkan namanya satu persatu, yang jelas ganti. Dan karena diganti, tadi ketua majelis menyampaikan apakah perkara hendak diulang atau dilanjutkan. Dan tadi saya dan Bu Kurnia mewakili dari penggugat rakyat yang menggugat Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa persoalan gugat ini bukan persoalan hanya penggugat yang hari ini kami wakili, tapi ini sejatinya adalah gugatan seluruh rakyat Indonesia. Karena tuntutannya juga bukan hanya berimplikasi kepada para penggugat, tapi berimplikasi kepada seluruh rakyat, bahkan masa depan bangsa Indonesia. Karena itu saya sampaikan tadi agar menjadi jelas dari aspek prosedur maupun substansinya, ya harus diulang, harus dipelajari ulang oleh hakim yang hari ini mengadili perkara, karena sejak awal hakim ini tidak mengikuti. Biasanya kan kalau diganti cuman hakim ketuanya atau salah satu hakim anggotanya, sehingga hakim-hakim yang lain masih mengikuti prosesnya sehingga tidak tertinggal, atau kalau kita bisa katakan tidak harus belajar lagi mengulang gitu. Tapi hari ini karena semua majelis hakimnya baru, kami tadi minta agar opsi ditunda dulu agar majelis hakim membaca dan mempelajari perkara. Karena sebelumnya juga sudah ada kontroversi, misalkan kita menolak legal standing daripada tergugat yang saat itu tidak ditandatangani dari surat kuasa Joko Widodo, hanya melalui Jaksa Agung, dan hari ini harus diulang lagi. Maka kami persilahkan majelis hakim 1 minggu untuk membaca kembali ya perkara ini. Dan tadi awalnya dari pihak Presiden nggak mau, kayak udah capek mereka. Tapi rakyat kita nggak pernah capek kita. Kita lanjut terus. Jadi tadi dari pihak tergugat maunya langsung mengajukan bukti-bukti mereka, tapi kita tidak mau karena kita mengikuti apa yang menjadi arahan majelis. Perlu ada proses ulang, dan tadi majelis menerima apa yang menjadi keberatan kita, dan hari ini sidang ditunda untuk Senin depan dengan agenda selama seminggu ini majelis akan mempelajari dulu perkaranya, dan di Senin minggu depan itu agendanya adalah kembali tergugat mengajukan bukti sehubungan dengan eksepsi kompetensi dari pengadilan yang diajukan dalam jawaban tergugat. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Saya minta Bu Kurnia dulu untuk menyampaikan selaku bagian dari tim kuasa hukum TPUA. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Qosinuddin tadi, pada hari ini ada kejutan ya. 3 hakim kita, berarti 1 majelis itu diganti semua. Of course we don't know what happening ya, apa yang sedang terjadi, dan tidak pula kita ingin mencari-cari apa yang sedang terjadi, meski Anda juga boleh untuk melafal-lafal simptom apakah ini begitu ya. Saya ingin mengatakan begini, kita harus berani memulai sebuah persidangan yang lurus dan tegak lurus dengan keadilan dan kebenaran. Ya, jangan menjadi bagian dari sebuah peradilan yang sesat, sekecil apapun itu. Karena kami tidak fokus kepada hasil ya. Kami nggak fokus pada hasil. Kami fokus kepada proses. Karena proses ini akan dinilai nanti. Bahwa presiden dan grupnya barangkali tidak begitu percaya dengan yang seperti ini. Nah, mohon maaf, kami sangat percaya. Nah, lain daripada itu, kami ingin mengatakan bahwa alhamdulillah anak-anak bangsa ini di bawah TPUA, para prinsipal-prinsipal yang kokoh tidak akan pernah merasa capek dan bosan. Kalaupun berhenti, kami jatuh sebentar, kami akan bangun lagi. Jadi oleh karena itu jangan heran jika peradilan sedikit melenceng, ya akan kami tegak luruskan. Jika peradilan terputus akan kami sambungkan. Yang penting bagaimana caranya peradilan ini mencapai keadilan masyarakat. Dan ingat baik-baik, hanya inilah jalan satu-satunya konstitusional setelah kita tidak lagi bisa berdemo di mana-mana, ya kan? Sementara presiden kita ini susah untuk kita beritahu tentang kesalahan dan kekurangannya yang telah melakukan perbuatan tercela, ya. Dan ketiga, kita memberikan suatu kode, ya. Kodenya ini sangat keras kepada siapapun juga, including di dalamnya adalah majelis hakim, bahwa kami memantau semua persidangan ini. Kami meminta bahwa harus dilakukan dengan sangat adil dan hati-hati, dan jangan coba-coba untuk masuk angin barangkali begitu. Maaf ya, saya agak keras karena negara ini sudah sangat jatuh ke jurang yang dalam. Maka kita sebagai salah satu anak bangsa yang masih diberi pikiran sehat akan mencoba untuk menyelamatkan meskipun hanya 1%, ya. Demikian dari saya. Yang berikutnya siapa lagi ini? Baik. Silakan. Dari prinsipal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daeng Wahidin, salah satu prinsipal. Memang menarik terkait masalah pergantian seluruh majelis hakim. Ini yang saya kemarin sudah sampaikan, bahwa rakyat Indonesia harus selalu waspada. Karena sejujurnya apa yang dilakukan TPUA ini sudah mengguncang istana. Allahu Akbar. Ya kan? Jadi untuk itu saya minta kepada seluruh elemen anak bangsa yang masih peduli dengan negara kesatuan Republik Indonesia ini, dengan melalui TPUA inilah kita berjuang secara konstitusional. Ayo kita bersatu padu, satukan, rapatkan dan luruskan saf. Apalagi PPKM sudah level 2. Jadi saf dan mesti lurus dan rapat. Sehingga perlawanan kita ini benar-benar masif di seluruh Indonesia. Tolong sampaikan bahwa pergantian majelis hakim ini patut diduga. Saya curiga karena jangan sampai lagi hakim ini gara-gara tidak lulus tes wawasan kebangsaan lagi diganti. Padahal masalahnya adalah karena ingin agar supaya kasus ini ditangani oleh orang-orang nanti bisa saja beralibi bahwa kami tidak paham. Tapi alhamdulillah tadi dengan tegas kuasa-kuasa hukum kita yang tangguh ini meminta agar supaya majelis hakim untuk mempelajari ulang kasus ini, diulangi lagi agar benar-benar paham, agar jangan sampai nanti salah paham, apalagi gagal paham. Nah, untuk itu kepada seluruh Indonesia, tolong ikuti terus ini jurnal sidang TPU ini dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena ingat, hari ini banyak sekali di media sosial menggiring opini-opini masyarakat untuk tidak mengetahui dan mengikuti sidang TPU ini. Bahwa sesungguhnya hari ini, sekali lagi saya tegaskan, gugatan TPUA sudah mengguncang istana hari ini, saudara-saudara. Dan sekali lagi saya ingatkan, tolong kepada majelis hakim dimanapun berada, kami mewakili ratusan juta rakyat Indonesia. Apabila saudara majelis hakim tidak memutuskan seadil-adilnya dan sebenar-benarnya berdasarkan gugatan yang disampaikan dan bukti-bukti nanti akan disampaikan di pengadilan oleh TPU ini, maka jangan salahkan rakyat Indonesia ketika rakyat Indonesia akan mendoakan Anda, menistakan Anda. Ingat, doa-doa orang terjolim itu tidak ada hijab bagi Allah.
Semua didengar oleh Allah. Bisa kita lihat Aziz Samsudin kemarin ditangkap KPK. Itu dari doa-doa kaum buruh yang terjolimi gara-gara undang-undang Omnibus Law. Nah, hari ini pun salah satu gugatan dari TPU menggugat presiden itu karena telah membuat undang-undang yang menyengsarakan dan menyusahkan seluruh Indonesia. Jangan sampai Anda lagi menjadi korban selanjutnya dari doa-doa orang terjolimi. Saya masih bertetap bersangka baik bahwa tidak seluruh majelis hakim itu tidak benar. Pasti saya berharap masih ada hakim-hakim jujur, benar dan adil dalam menegakkan hukum-hukum di Indonesia. Dan sekali lagi saya ingatkan, tolong eksekutif, legislatif dan yudikatif, jangan kalian bercoba-coba melakukan kolaborasi atau berkonspirasi untuk menggagalkan dan memutus salah perkara TPO ini. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur perjuangan. Hidup rakyat Indonesia. Takbir. Luar biasa, Masya Allah. Hari ini kami dari tim TPUA kaget semua. Begitu pembuktian, semua hakim, ketua, wakil, dan panitera diganti semua dengan alasan mutasi. Sebenarnya ada apa? Kok bisa semua satu paket diinkludkan dengan panitera diganti dalam gugatan 266? Luar biasa. Terindikasi ini ada sebuah penekanan atau sebuah intervensi di mana perkara ini bukan perkara biasa-biasa saja menurut kami gitu. Karena yang menggugat itu rakyat. Dan rakyat dapat membuktikan kebohongan-kebohongan dari Pak Jokowi yang melekat Presiden Republik Indonesia. Sekali lagi kami meminta kepada eksekutif, yudikatif, legislatif, tolong dalam gugatan rakyat ini jalankan profesional. Tolong, yang kami lakukan ini bukan kepentingan pribadi atau kelompok, demi rakyat, demi bangsa Indonesia. Karena kita sudah melihat bahwa hukum adalah panglima tertinggi. Tentu pasti tidak ada yang kebal hukum. Bukan kita tidak menghargai bahwa Pak Jokowi Presiden bangsa Indonesia. Namun tentu beliau tidak sempurna. Ada kesalahan, ada kekurangan, dimaafkan. Ada kesalahan, kita harus lakukan melalui proses hukum. Kami mengharapkan ini tidak terulang 2 kali dan tidak terulang juga pada gugatan DPR. Karena mutasi satu paket luar biasa. Di sini tadi rekan kami sebagai koordinator advokat dalam gugatan ini luar biasa cemerlang menunda sidang hari ini agar dapat hakim penggantinya untuk membaca atau memaknai apa yang digugat dan memahami isi gugatan rakyat. Sekarang Pak Arif, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Iksan, salah satu prinsipal. Kita tahu tadi hakim semuanya diganti, bukan cuma satu, tapi tiga-tiganya. Ini menandakan bahwa sidang ini akan lebih panjang lagi. Oke, tapi tidak masalah. Saya sendiri dari Makassar, tiap ikut sidang pasti ke Jakarta.
Nggak masalah buat kami, yang penting sidang ini bisa berjalan jujur, adil, dan berpihak ke masyarakat. Ya kan? Jadi sekarang sudah waktunya kita semua warga Indonesia bersatu, hilangkan ego kita masing-masing. Ayo kita sama-sama. Apalagi sekarang sudah level 2, menandakan kita bisa kumpul. Ayo kita sama-sama ke PN untuk menghadiri ini dan memberi support kepada kami. Jadi satu lagi pembuktian bahwa yang selama ini berita yang beredar bahwa cuma sedikit segelintir orang yang menggugatan, ini membuktikan tiap kami sidang pasti ada yang datang. Ya, jadi jangan karena hakim diganti ini kami merasakan tidak, kami semakin kuat. Ya kan, waktu buat kami tidak masalah. Yang penting berpihak kepada masyarakat yang benar-benar tersolimi. Itu aja dari saya. Arif Iksan, salah satu prinsipal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ibu-ibu satu aja ya perwakilan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Yanti dari DKI. Saya mewakili dari masyarakat khususnya DKI dan seluruh masyarakat Indonesia. Kami hanya ingin mensupport kepada para prinsipal tim daripada penggugat Jokowi dari rakyat. Saya ingin kepada saudara-saudaraku semua, marilah kita bersatu padu untuk tetap semangat menjalani TPUA ini, karena kebenaran dan support kalianlah yang akan membangkitkan semangat daripada tim TPUA ini. Untuk itu tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.